FPI meluncurkan logo baru, sebatas kosmetik tetap pakai wajah lama, ditulis oleh Jo Putra di siwar.com. Tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Bahwa keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan BNPT adalah merupakan dugaan pelanggaran terhadap konstitusi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 Undang-Undang nomor 39 tahun 99, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 bahwa berserikat adalah hak asasi manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat. Suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah atau negara, tapi tidak dapat menetapkan ormas tersebut ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang melanggar keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Organisasi bajingan, tulis saja bajingan, pasar ragu-ragu, saya bilang begitu. FPI tidak bisa dibubarkan. Front Pembela Islam. Kalau ada yang bubarin, bikin lagi Front Penyelamat Islam. FPI juga. Dibubarin lagi, bikin lagi Front Pembela Islam, Front Penyelamat Islam, Front Perjuangan Islam. FPI lagi. Dibubarin lagi, bikin lagi Front Penyokong Islam. FPI lagi. Dibubarin lagi, bikin lagi terus. Kenapa? Karena FPI adalah yang paling berjasa dalam setiap bencana, dia paling awal, betul? Bahwa keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan BNPT adalah merupakan dugaan pelanggaran terhadap konstitusi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 Undang-Undang nomor 39 tahun 99, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 bahwa berserikat adalah hak asasi manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat. Ya nanti harus kita anggap semuanya kita, tak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang mana itu demo-demo dan ikut yang begituan tidak akan merusak. Kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. Front Pembela Islam atau FPI yang dibubarkan melalui surat keputusan bersama atau SKB yang ditandatangani 3 menteri beserta 3 kepala lembaga negara resmi menjadi organisasi terlarang. Pembubaran yang dilakukan akhir bulan Desember tahun lalu, personil aparat penegak hukum gabungan mendatangi markas besar FPI yang terletak di daerah Petamburan, Jakarta Pusat, menggeledah dan menurunkan seluruh atribut yang berada di lokasi tersebut. Dengan dibubarkannya FPI yang kini menjadi ormas terlarang, banyak dukungan masyarakat termasuk saya dengan memberikan komentar di setiap pemberitaan maupun opini di media sosial. Ibarat bisul yang sudah pecah, sudah tidak ada lagi rasa sakit dan nyeri. Namun dari sekian pentolan dan anggota serta simpatisan yang belum move on dari pembubaran organisasi tersebut terus ngotot agar FPI tetap eksis.
Wadah organisasi yang bagi saya adalah kumpulan preman berbaju agama ini mendeklarasikan FPI dengan nama baru Front Persaudaraan Islam. Meskipun Front Pembela Islam dilarang pada penggunaan atribut maupun aktivitasnya, baru-baru ini FPI dengan nama Front Persaudaraan Islam meluncurkan logo baru. Peluncuran logo baru dilakukan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Mantan Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Januar menjelaskan alasan peluncuran logo baru tepat di tanggal 17 Agustus 2021 lantaran FPI dengan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bagian NKRI yang berdasar pada Pancasila dan Islam. Lucu aja sih, organisasi yang isinya pentolan korek bersumbu pendek bangga menjadi bagian dari NKRI dan mengakui Pancasila sebagai pedoman ideologinya. Organisasi preman dan pengangguran yang diberi seragam gamis dan sorban terlihat suci dari luar, tidak menyadari bahwa selama ini selalu membuat kegaduhan di NKRI dengan merusak, memperkusi, menghina, memfitnah, dan lain sebagainya. Para penyembah baliho ini sudah putus asa karena Tuhan yang disembahnya kini meringkuk di tahanan, sementara semua rekening bank untuk pendanaan operasional maupun logistik untuk bayar nasi bungkus diblokir oleh PPATK. Lebih lanjut, Aziz mengungkapkan bahwa aktivitas FPI lebih ditekankan pada kemanusiaan, pendidikan, dakwah, dan penegakan hukum dan HAM. Ia juga meyakini bahwa aktivitas tersebut dapat berguna untuk memajukan Indonesia karena kontribusi organisasi tersebut mendukung pemerintah. Yakin mendukung pemerintah, biasanya menghina dan menghujat pemerintah. Kok tumben mengklaim berguna bagi pemerintah? Adapun logo baru FPI yang diluncurkan kini berbentuk bulat yang didominasi warna hijau. Pada sentral logo tulisan FPI yang dikelilingi dengan gambar tasbih dengan 3 kubah emas. Pada lingkaran luar tertulis Front Persaudaraan Islam yang berbentuk setengah lingkaran di bagian bawah. Sementara setengah lingkaran bagian atas terdapat tulisan dalam bahasa Arab. Mantan pengacara yang juga suka kostum Sailor Moon ini menegaskan bahwa walaupun logo telah diresmikan, tetapi belum ada rencana untuk mendaftarkan FPI gaya baru tersebut ke Kemendagri dan Kemenhumkam. Aziz beralasan pada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82/82/PUU 11/2013 tentang pendaftaran ormas adalah hak, bukan kewajiban. Yaelah, sombong banget nih, ormas kagak mau mendaftar secara resmi di lembaga pemerintah. Mungkin FPI versi ganti kulit ini mau mendaftar ke UNESCO karena termasuk organisasi langka yang wajib dilestarikan. Aziz pun menegaskan kembali bahwa organisasi yang terbentuk jika mendaftar hanya bisa terlegitimasi untuk menerima bantuan, sehingga pihaknya menolak untuk mendaftarkan lantaran enggan menerima bentuk bantuan maupun fasilitas dari negara. Halah, siapa yang mau membantu dana buat ormas ini? Palingan bohir 3C yang masih perlu tangan-tangan kotor ormas abal-abal ini. Penulis yakin mereka tidak mau mendaftarkan organisasi tersebut ke pemerintah karena kepengurusan dipegang oleh wajah-wajah lama. Bahkan Novel Bamukmin secara terang-terangan menyebut HRS tetap menjadi imam besar. Ia juga memastikan nama Munarman akan ada pada kepengurusan FPI gaya baru. Apapun nama baru yang telah diluncurkan beserta logonya, FPI tetaplah organisasi yang telah mendapatkan stigma buruk di tengah masyarakat. Penggantian nama dan logo hanya sekedar kosmetik, namun wajah tetaplah sama. Walaupun mereka mengklaim bahwa organisasi baru ini berlandaskan Pancasila, itu hanyalah kedok semata untuk menipu masyarakat. Tidak mudah mengubah ideologi mereka yang pro khilafah, lalu tiba-tiba kembali mengakui Pancasila. Sudah rahasia umum, FPI identik dengan radikalisme dan terorisme. Jadi apapun nama baru yang diutak-utik, tetaplah FPI yang dulu berafiliasi dengan ISIS dan orang-orang di dalamnya adalah kaum intoleran. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?